6-0 untuk timnas Korea Utara. Dengan kemenangan ini, timnas Korea Utara berhak berhadapan dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia Under-17 di Arab Saudi. Pada malam hari ini, timnas Indonesia Under-17 bermain underperform, anti klimaks, tidak seperti pada permainan-permainan di fase grup. Apa yang mempengaruhi penampilan timnas Indonesia pada malam hari ini hanya staf kepelatihan yang tahu dan pemain itu sendiri yang tahu. Mungkin mental, mungkin terlalu puas, atau yang lain. Hanya staf kepelatihan dan pemain itu sendiri yang tahu kenapa terjadi kekalahan seperti ini. Bukan Korea Utara yang bermain bagus, tetapi timnas kita, Garuda Muda kita yang bermain underperform. Ya, akhirnya Indonesia harus mengakui kekuatan dari Korea Utara ya, yang permainan sangat-sangat bagus sekali. Pertahanan dia kuat, penyerangan dia juga kuat. Performa di lapangan tadi malam itu Korea Utara sangat-sangat sangat menakjubkan. Kayak persis kayak benar-benar kayak militer ini permainan orang Korea Utara ini, karena mungkin didikannya di sana seperti itu ya, seperti militer. Perjuangan Garuda Muda kita harus berakhir di perempat final Piala Asia U17. Kita kalah dari Korea Utara, tapi nggak apa-apa. Jepang kalah di perempat final, Indonesia pun kalah di perempat final. Ya, hitung-hitung kita sudah setara dengan Jepang, sama-sama kalah di perempat final. Nggak masalah. Ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga sekali untuk Coach Nova dan adik-adik kita di tim nasional U17 Indonesia persiapan menghadapi Piala Dunia di Qatar. Dengan kekalahan ini pasti evaluasi akan dilakukan dan perbaikan akan dilakukan. Bagaimana caranya dapat fisik seperti yang dimiliki oleh pemain-pemain Korea Utara malam ini. Terima kasih untuk Garuda Muda Indonesia yang sudah berjuang di Piala Asia U17 di Arab Saudi. Terima kasih Coach Nova juga. Target Piala Dunia yang ditetapkan oleh PSSI sudah tercapai. Selanjutnya evaluasi dan mempersiapkan tim ini untuk bersaing di Piala Dunia Qatar. Semangat terus, support tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan contoh ya, dijadikan pelajaran bagaimana kita bermain visi dan misi. Mudah-mudahan ini jadi evaluasi juga buat para pelatih dan jadi pelajaran buat tadi malam. Mudah-mudahan mereka mendapat pelajaran dari kekalahan ini. Ini Indonesia bukan hanya melawan atlet sepak bola aja. Ini Indonesia melawan militer di Korea Utara. Oke, halo, salam olahraga. Ya, Indonesia harus menelan kekalahan ya, atau bahkan dibantai oleh Korea Utara di Piala Asia U17 dengan skor 0-6. Gila permainan dari Korea Utara tadi malam, keren banget permainannya, asli. Betul. Stamina nggak habis-habis, chemistry antar pemain juga bagus banget. Gimana nggak chemistry sama stamina-nya nggak habis-habis ya. Rata-rata atau sebagian besar pemain dari timnas Korea Utara ini dipanggil dari tim yang sama, yaitu April 25. Jadi April 25 itu bisa diibaratkan Bayangkara lah di Liga Indonesianya. Yang dimana April 25 ini dikelola langsung oleh Kementerian Angkatan Bersenjata Korea Utara ya. Jadi kita bisa tahu lah ya bahwasannya latihannya seperti apa. Lalu stamina yang dilatih oleh pemain-pemain April 25 itu seperti apa. Bahkan ya, baik dari stopper, lini belakang itu dipanggil oleh timnas Korea Utara, bener-bener gacor banget. Lalu chemistry juga sangat kelihatan bagus banget. Bisa diibaratkan dulu tuh di Piala Dunia ya, Belanda yang sebagian besar rata-rata diisi oleh pemain Ajak, lalu pemain Jerman yang rata-rata diisi oleh Munchen. Dan di sini Korea Utara dan rata-rata sebagian besar diisi oleh April 25. So, kelihatan banget chemistry-nya bagus banget. Stamina-nya juga ngeri banget. Lawannya bukan atlet sepak bola aja bro, militer di Korea Utara. So, ini jadi pembelajaran penting ya buat timnas kita, timnas Indonesia. Untuk kedepannya, apalagi ketika timnas Indonesia ini masuk ke Piala Dunia. So, thanks for watching. Pantesan ya
staminanya kayak stamina kuda, itu nggak ada habis-habisnya. Kalau misalnya dia dididik secara militer di sana, lalu bermain dengan tidak mempunyai basic militer mungkin di sini ya, karena mereka juga di sini masih kecil-kecil, tapi di sana pendidikan olahraga khususnya sepak bola di sana sudah dikembangkan. Seperti di sini mungkin Bayangkara ya, tapi Bayangkara di kepolisian. Ini namanya sih Korea Utara ngajarin Korea Selatan gimana cara ngalahin King Indo. Indonesia kalah telak 6-0 atas Korea Utara dan tersingkir dari Piala Asia U17 kali ini. Dari menit pertama Korea Utara ngepres abis-abisan. Kita ini nggak dikasih waktu untuk megang bola lama-lama. Pemain kita kehilangan sentuhannya sampai kehilangan kepercayaan dirinya. Gol cepat di babak pertama dan gol cepat juga di awal babak kedua membuat kita dihajar habis-habisan 6-0. Meskipun itu kita harus bersyukur kita tetap bisa lolos ke Piala Dunia dan kita harus respect untuk Putu Panji dan kawan-kawan U17 sudah melakukan yang terbaik yang mereka bisa lakukan, dan PR-nya untuk Coach Nova semoga nanti di Piala Dunia kita bisa improve dari segi teknis seperti passing, kontrol, stamina juga, dan terutama mental. Kalau udah ketinggalan duluan kelihatan banget mentalnya down, apalagi pas gol ketiga susah banget ngangkatnya lagi. Dan yang terakhir pesan gue, jangan ngebully para pemain karena mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Mohon support yang terbaik guys, tulis di kolom komentar. Sikat. Ya, jangan sampai ngebully para pemain ya, kasihan mereka tuh. Uang sekuat mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa dia lakukan sudah dilakukan. Kita harus menghormati mereka juga. Kasihan jangan sampai dibully, mereka masih anak-anak, mereka masih bisa berkembang jauh ke depan, karena itu masa depan timnas nasional senior kita nantinya. Dibantai Korea Utara 6-0, selesai sudah perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U17. Perjalanan Garuda Muda harus terhenti di Piala Asia U17. Kekalahan telah harus dialami oleh para skuad Garuda dari Korea Utara. 6 gol bersarang ke gawang timnas U17. Meski begitu, setidaknya harapan untuk lolos ke Piala Dunia sudah tercapai. Hasil kali ini harus jadi pembelajaran berharga dan perbaikan untuk timnas U17 sebelum pergi ke Piala Dunia pada November mendatang. Tetap beri dukungan untuk para penggawa Garuda Muda. Umur mereka masih muda, jangan bully mereka, melainkan beri support dan kritik membangun yang berguna untuk para tunas Garuda Muda ini. Piala Dunia masih Piala Dunia sudah di depan mata ya. Jangan sampai kita ngedrop, biarkan saja yang sudah terjadi ya sudah, tidak apa-apa. Kami kalian jangan patah semangat, harus terus bangkit. Kita contoh apa yang bisa diambil dari kekalahan ini, jangan sampai kita down, apalagi sampai putus asa, jangan sampai gitu ya. Tetap semangat, anak-anak semua harus berjiwa besar, harus rela menerima kekalahan ini, dan kita harus menghormati kemenangan dari Korea Utara. Pelaku drawing Liga 4 meminta maaf. Permintaan maaf itu disampaikan oleh Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, Bapak Ahmad Riyad. Nah, hal itu dikonfirmasi oleh wartawan Jawa Pos. Jadi Pak Ahmad Riyad menyatakan pelaku yang melakukan drawing Liga 4 yang tidak transparan itu sudah meminta maaf. Nah, alasannya melakukan hal itu katanya gangguan kesehatan, terbatas gerak tangannya. Jadi orang ini katanya tidak bisa melakukan aktivitas di atas meja. Makanya dia membuka drawing itu di bawah meja. Tapi aku kok kurang percaya ya. Katanya nggak bisa beraktivitas di atas meja. Ini waktu ngangkat kertas ini kan di atas nih. Kan bisa berarti tangannya di atas meja. Terus yang kedua, kalau misalnya bola ini diangkat, dibuka di atas kertasnya. Ini kan bolanya paling seberat bola pingpong. Emang bola pingpong seberat apa sih? Paling ringan loh kayak kue nastar ini. Kecuali tadi ya bolanya ini sebesar ini, coba tengok sebesar batu ini. Baru aku percaya berat, makanya nggak bisa dibuka di atas meja. Jadi menurutku alasannya terlalu mengada-ngada sih. Ya tidak bisa beraktivitas di atas meja. Salam di Mateo. Nah, kalau anak TK dikasih alasan seperti ini,
mungkin masih menganggap ya, tapi kalau kita ini orang dewasa, orang yang sudah tahu sepak bola, yang kita sudah tahu eh, seperti apa PSSI sekarang, apalagi dulu-dulu, ya mana mungkin kita percaya hal-hal semacam itu, penjelasan-penjelasan seperti itu. Harusnya kan mereka transparan aja gitu, apa yang harusnya dilakukan ya itu yang dilakukan itu. Jangan sampai ada kecurigaan, bahkan masyarakat sudah jangan sampai merusak kepercayaan masyarakat terhadap PSSI ini. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.